Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Setelah Ki Ageng Mataram atau Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia, Sultan Hadiwijaya memberi kekuasaan kepada Sutawijaya untuk menjadi pemimpin di Mataram. Sebagai pemimpin yang masih muda, Sutawijaya dengan gelar Senopati Ingalaga didampingi oleh Ki Jurumertani yang juga merupakan penasehat Ki Ageng Mataram. Sesuai dengan mandat yang didapat, Sutawijaya mulai membangun Mataram dengan mendirikan benteng di pusat kota. Pembangunan benteng ini sebenarnya kurang disetujui oleh Ki Jurumertani karena dianggap sebagai salah satu bentuk pembangkangan Mataram atas kekuasaan Pajang. Apalagi Sutawijaya selama setahun tidak pernah ke Mataram lagi, seperti yang pernah diminta oleh Sultan Hadiwijaya. Pembangkangan Sutawijaya berdasarkan pendapat Sunan Giri saat Ki Ageng Pamanahan masih hidup, bahwa Mataram akan menjadi kerajaan yang besar. Sebagai pengganti Ki Ageng Pamanahan, Sutawijaya merasa mendapat dukungan untuk menjadi Raja Mataram. Apalagi setelah Senopati juga mendapat dukungan dari Kanjeng Ratu Kidul yang telah menemani bersemedi di kerajaannya di Laut Selatan. Bahkan setelah keluar dari kerajaan Laut Selatan, Senopati mendapat dukungan spiritual dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Perilaku Senopati ini tentu saja membuat galau Sultan Hadiwijaya yang tidak menyangka bahwa salah satu anak angkatnya akan melakukan hal ini. Karena Sutawijaya telah 3 tahun tidak sowan ke Pajang, Hadiwijaya mulai curiga. Lebih-lebih setelah dikompori kedua menantunya, yaitu Adipati Tuban dan Adipati Demak. Dengan dukungan dari para Bupati Tuban, Demak, dan Banten yang setia pada Pajang, Sultan Hadiwijaya merencanakan penyerangan terhadap Mataram. Sultan Hadiwijaya naik gajah dengan diiringi ribuan pasukannya. Senopati yang baru saja memukul wadya pada Pajang di Jadijajar kini bersiap-siap menghadapi pembalasan Pajang di Prambanan. Ki Jurumertani sebagai pengasuh Senopati tentu saja berharap bahwa peperangan ini tidak akan terjadi. Sultan Hadiwijaya sendiri sebenarnya galau. Beliau tidak ingin menyerang Mataram yang dipimpin oleh anaknya sendiri. Di sisi lain,
juga tidak ingin Mataram melepaskan diri dari Pajang. Di sisi lain pula, berdirinya Mataram mendapat dukungan dari Sunan Giri. Peperangan antara tentara kerajaan Pajang dengan tentara Mataram tidak dapat dihindarkan. Sultan Hadiwijaya dan Panembahan Senopati berdiri berseberangan sebagai lawan, berada di belakang tentaranya masing-masing dengan membawa tanda-tanda kebesarannya sendiri-sendiri. Sultan Hadiwijaya duduk di atas seekor gajah, tanda kebesaran Pajang, mengenakan keris Kiai Sengkelat di pinggangnya. Sementara Panembahan Senopati duduk di atas pelana kuda, ya, kuda putih kesayangannya, dan memegang tombak Kiai Pleret di tangan kanannya, wesi kuning di sakunya, dan pusaka Bende Mataram di tangan pengawalnya di sebelah kiri. Tetapi tentara Pajang masih jauh lebih unggul dan lebih terlatih daripada tentara Mataram. Sepanjang pertempuran, pasukan Mataram selalu terdesak dan korban berjatuhan. Bala bantuan prajurit dan orang-orang sakti dari sekutu Mataram terus berdatangan, tetapi tetap saja mereka selalu terdesak dan korban terus berjatuhan. Bahkan sekalipun Bende Mataram sudah sering dibunyikan, tetapi pengaruhnya bisa dinetralisir oleh Sultan Hadiwijaya. Ya, siapa yang tidak tahu Bende Mataram? Bende Mataram adalah pusaka Mataram yang kegaibannya berguna untuk menaikkan moral, juga menaikkan semangat tempur pasukan, dan juga sekaligus melemahkan semangat dan konsentrasi lawan. Ya, setiap bende tersebut dibunyikan, semangat tempur pasukan Mataram bangkit lagi dan mendesak pasukan Pajang yang menurun konsentrasinya. Tetapi setelah itu pula kekuatan batin Sultan Hadiwijaya dikonsentrasikan sehingga menetralisir pengaruh gaib dari pusaka Bende Mataram. Dengan begitu, pengaruh gaib Bende Mataram hampir tidak berarti, dan pasukan Pajang yang memang lebih tangguh dapat selalu menekan pasukan Mataram, sehingga korban terus berjatuhan di pihak Mataram. Kalau hanya menghadapi Panembahan Senopati dan pasukannya beserta gabungan pasukan dari kadipaten ataupun kabupaten yang bersatu di bawah Mataram
dan orang-orang sakti mereka di pihak Panembahan Senopati. Sebenarnya bila dikehendaki, Sultan Hadiwijaya tidak perlu tentara untuk menghadapinya. Ya, sekalipun dirinya sudah tua, tetapi tenaganya dan kesaktiannya ditambah dengan kesaktian pusakanya masih cukup mumpuni untuk sendirian menumpas mereka semua. Apalagi ilmunya lembu sekilan, sudah matang, sudah sempurna di dalam dirinya, menjadikannya tidak dapat dikenai pukulan dan serangan berbagai macam pusaka dan berbagai macam senjata tajam. Tetapi Sultan Hadiwijaya sengaja datang untuk menunjukkan kebesarannya. Beliau datang sebagai seorang raja dengan tentaranya dan menunggangi seekor gajah, tanda kebesaran kerajaan Pajang. Ia sengaja tidak turun dari tunggangannya, tidak turun ke gelanggang perang, hanya memperhatikan dari jauh. Ia menunggu sampai Panembahan Senopati, yaitu anak angkatnya, datang sendiri kepadanya. Dia ingin mendengar langsung dari mulut Panembahan Senopati mengapa ia berani kurang ajar kepada ayahnya dan berani berhadapan perang melawan rajanya, Sultan Hadiwijaya. Ya, Sultan Hadiwijaya tetap menganggap Panembahan Senopati adalah anak angkatnya yang sudah dianggapnya sama dengan anak sendiri. Bahkan anak-anaknya pun memandang saudara kepada Panembahan Senopati, dan di matanya tidak sepantasnya seorang anak kurang ajar kepada ayahnya, apalagi melawannya. Dia tidak ingin menurunkan tangan besi kepada anaknya itu. Bila sang anak mau meminta maaf kepadanya, sekalipun Panembahan Senopati diberikan kekuasaan di tempat yang sekarang disebut Mataram sebagai warisan dari Ki Pamanahan, tetap saja Mataram adalah bawahan Pajang dan harus tunduk kepada Pajang, dan semua tentara yang dibawanya untuk mengalahkan tentara Mataram hanyalah sebagai pelajaran saja, supaya Mataram tidak menentang kebesaran Pajang. Ya, peperangan terlihat berat sebelah. Tentara Mataram walaupun dibantu oleh orang-orang sakti, dibantu oleh tentara kiriman kadipaten dan kabupaten yang bersekutu dengannya, memang belum sekelas dan ditetapkan sejajar dengan tentara kerajaan Pajang. Apalagi ketentaraan kerajaan Pajang sekarang sudah jauh lebih kuat daripada kerajaan Demak dulu. Korban berjatuhan di pihak Mataram, tinggal menunggu waktu
waktu sampai semua tentara Mataram menyerah ataupun mati. Akan tetapi tiba-tiba suatu fenomena gaib meliputi Sultan Hadiwijaya. Para leluhurnya, mantan raja-raja penguasa Singosari, dan juga mantan raja-raja penguasa Majapahit datang berkumpul di sekitarnya. Sri Raja Sakertanegara, Raden Wijaya beserta istri-istrinya, Ratu Tribuana Tunggadewi dan adik-adiknya, pembesar-pembesar, dan juga para bangsawan yang setia kepada Singosari, juga kepada Majapahit. Mereka bersama-sama datang kepadanya. Ibu Kanjeng Ratu Kidul, di sebelah kirinya Raden Ronggo. Duduk di belakangnya berbagai macam sasmita gaib masuk kepalanya. Ibu Ratu Tribuana Tunggadewi lembut berkata kepadanya, "Tidak usah dilanjutkan ambisimu menjadi penguasa tanah Jawa. Sudah cukup kiranya kamu menjadi penerus kami, menjadi pamungkas raja-raja Singosari dan Majapahit. Dan Majapahit mulai hari ini juga wahyu yang ada padamu sudah akan pergi kembali kepada yang memberi wahyu. Biarkan saja Mataram dengan Panembahan Senopatinya. Ia bukanlah penerusmu atau penggantimu. Kerajaannya hanyalah transisi sebelum tanah Jawa masuk ke dalam zaman yang baru, zaman yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Dan tidak ada satupun raja Jawa sesudah kamu yang dapat melindungi tanah Jawa dan rakyatnya pada zaman itu. Penguasa tanah Jawa yang sesungguhnya akan datang dari seberang. Kejayaan tanah Jawa sudah berakhir. Tidak akan ada lagi panji-panji yang dikibarkan. Karena tanah Jawa akan menjadi jajahan orang-orang seberang. Besaran tanah Jawa akan menjadi rampasan perang. Tidak ada lagi yang tersisa kebesaran tanah Jawa. Kebesaran tanah Jawa sudah habis. Bahkan kebanggaan sebagai orang tanah Jawa pun tidak akan ada lagi. Akan tetapi akan ada masanya nanti tanah Jawa akan menjadi bangkit kembali. Batas-batas Singosari, Mojopahit akan dipulihkan lagi, dipimpin oleh raja-raja keturunan kami. Tapi mereka bukanlah raja-raja yang utama. Mereka hanyalah pembuka jalan saja bagi raja yang sesungguhnya, dan akan menerima semua restu dari para leluhur-leluhur raja pendahulunya. Singosari, Mojopahit di timur dan di tengah, dan Galuh di barat. Ia adalah raja manusia. Ia juga raja kami dan semua makhluk halus. Pusaka-pusaka tanah Jawa
dan pusaka-pusaka dewa akan diwariskan kepadanya. Wahyu-wahyu raja akan tumpah kepadanya. Dewa-dewa pun menyertainya ketika ia datang. Sesudah bumi porak-poranda itulah tanda kebesarannya. Ia tidak butuh lagi tentara. Ia sendiri saja bisa memporak-porandakan dunia kami. Sedih menyampaikan ini kepadamu. Kami tahu kamu sangat menghormati kami leluhurmu dan ingin kejayaan Majapahit kembali berkibar. Tetapi sudah tiba waktunya bahwa tanah Jawa akan menerima karma. Hukuman karena keburukan perbuatan mereka sendiri. Tetapi pada waktunya nanti kamu juga akan berbangga karena dia raja yang akan datang itu juga adalah bagian dari kita, keluarga kita. Sultan Hadiwijaya tidak lagi berkonsentrasi pada perang yang sedang berlangsung. Para prajurit dan senopatinya harus bekerja keras karena tidak lagi mendapat arahan langsung dari rajanya. Bahkan dorongan moral pun tidak ada lagi. Saat Sultan Hadiwijaya dalam kegalauan hati yang tak terkira, Merapi menyemburkan awan dan debu panas, lahar juga bebatuan pijar menghantam kali. Ya, menghantam Kali Opak dan daerah yang dilewatinya. Beliau tertegun dan terdiam. Dalam hatinya bertanya, inikah pertanda akan runtuhnya Pajang? Sesaat setelah letusan reda, Adipati Tuban meminta kepada Sultan Hadiwijaya agar menyerang Mataram. Yang mulia, karena prahara meletusnya gunung berapi dan hujan abu sudah reda, besok pagi saya akan memukul pasukan Mataram. Di luar dugaan, Sultan Hadiwijaya berkata, ketahuilah, kejadian meletusnya gunung Merapi, gempa bumi, dan hujan abu itu bertanda kalau Pajang tidak boleh perang melawan Mataram. Keesokan harinya, Sultan Hadiwijaya pulang ke Pajang dengan perasaan semakin galau. Di tengah kegalauannya, dalam perjalanan, tiba-tiba gajah tunggangan Sultan Hadiwijaya berputar balik arahnya, berjalan kembali pulang ke Pajang. Para pengawal dan senopatinya bingung, bahkan bingung bukan kepalang. Segera semua prajuritnya diperintahkan mundur, mengikuti dan mengawal raja mereka kembali ke Pajang. Sepanjang perjalanan ke Pajang, Sultan Hadiwijaya tidak sadarkan diri. Tatapannya kosong dan tidak tanggap atas sapaan para bawahannya yang terus berusaha menyadarkannya. Fenomena gaib terus menyelimutinya.
Dan sesampainya di Pajang, kondisi sang sultan tidak juga membaik. Hanya beberapa kali sang sultan sempat sadar, tetapi kemudian kembali tak sadarkan diri. Panembahan Senopati yang dikabari tentang kondisi ayah angkatnya datang untuk menjenguknya dengan dikawal 40 orang prajurit. Melihat ini, Pangeran Benowo segera bersiap untuk menumpasnya. Namun dicegah oleh ayahnya. Tetapi sang Panembahan tidak masuk menemuinya. Dan selama ia berada di Pajang, ayah angkatnya tetap tidak sadarkan diri. Ketika suatu saat Sultan Hadiwijaya sadar dan dapat berkomunikasi, beliau menyampaikan pesan terakhirnya kepada anak-anaknya. Diharapkan supaya anak-anaknya tidak memperebutkan kekuasaan. Juga jangan ada pertentangan antara Pajang dengan Mataram. Biarlah Pajang dengan Mataram hidup sendiri-sendiri. Mereka juga harus hidup rukun satu dengan lainnya. Beberapa hari kemudian Sultan Hadiwijaya wafat kembali kepada Sang Pencipta. Dan bersamaan wafatnya beliau, Gunung Merapi masih melontarkan abu juga lahar panasnya. Pangeran Benowo, Panembahan Senopati, dan Ki Juru Martani sangat bersedih dalam merawat jenazah Sultan Pajang. Kemudian jenazahnya dimakamkan. Tetapi sejak itu juga pusaka kesayangannya, yaitu keris Kyai Sengkelat, juga menghilang dari hadapan manusia. Moksa masuk ke alam gaib bersama dengan fisik kerisnya. Yang masih ada hanyalah keris Sengkelat tiruan atau turunannya saja. Demikianlah wafatnya Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya, karena paweling leluhur-leluhur Singosari dan Majapahit.